Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama, yakni di tanggal 2 Agustus ya. 2 atau 3 ini? Tanggal 2 Agustus ya. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, di mana bulan Agustus ini kita juga merayakan kemerdekaan. Tidak hanya negara kita yang merdeka, tetapi kita juga dimerdekakan. Amin. Ada amin? Dalam Galatia 5 ayat 1, coba boleh kita buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat yang 1. Haleluya. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan katakan dalam Galatia ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan hanya negara kita saja yang merdeka, bukan hanya saja bangsa kita yang merdeka, bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Bukan hanya itu. Tetapi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh benar merdeka. Kalau sebatas kita diakui merdeka, oh bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 45, tetapi dalam sektor ekonomi, dalam sektor politik kita masih dibelenggu, itu belum merdeka dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti kita tahu keadaan saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja ya. Kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita itu kalau ngomong merdeka, kita itu benar-benar merdeka. Ayo ngomong kita, merdeka! Sekali lagi kurang kompak, merdeka! Merdeka, benar-benar merdeka. Kalau ucapan kita merdeka, Tuhan mau supaya kita ini sungguh-sungguh juga merdeka dalam hati kita. Dikatakan dalam Galatia tadi lanjut, karena Kristus telah memerdekakan kita. Kalau bangsa Indonesia dulu diomong, oh yang memberi merdeka adalah Jepang atau Amerika atau siapa lagi. Nah ya ada ya. Yang ngasih kemerdekaan Indonesia itu adalah negara lain. Ya. Tetapi kalau kita, jiwa kita benar-benar merdeka, itu karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Benar-benar Yesus itu sudah memerdekakan kita. Dari apa, Pak? Dari belenggu dosa. Kalau kita ngomong sebagai orang Kristen tetapi hidup kita masih terikat dengan dosa, hidup kita masih terikat dengan apa? Dengan manusia mungkin ya. Masih terikat lagi dengan apa? Uang, harta kah? Berarti kita belum dimerdekakan sungguh-sungguh. Hanya sebatas ngomong merdeka saja. Lanjut dalam Galatia tadi bisa ditampilkan. Karena itu berdirilah teguh. Firman Tuhan ngomong, ayo teguh, berdiri teguh. Jadi orang Kristen itu berdiri teguh. Walau 1000 rebah di sisiku, walau sisi kirimu rebah, sebelah kananmu rebah, teguh, kita tetap teguh. Orang Kristen itu kuat, teguh. Saya kapan lalu itu berjumpa dengan seseorang ya, orang di luar Kristen, non Kristen. Ya, karena kita membahas tentang masalah hukum ya, tentang kasus korupsi. Lalu dia itu tanya gini, loh Pak Robi punya ini ya, punya gereja ya? Saya bilang iya, saya menggembalakan di Malang. Saya ini selain pengacara juga pendeta Pak. Oh gitu. Iya, saya salut ya sama orang Kristen itu ya. Wah, kenapa Pak? Kalau mohon maaf, kalau orang Kristen itu kok jarang ya ditemui itu dia ngentit duitnya negara. Oh, siapa bilang Bapak aja yang nggak tahu mungkin. Loh, mohon maaf Pak, dia nyela gitu ya. Mohon maaf Pak, bener Pak. Kok kebanyakan saya ini malah justru malu. Kok kenapa dari kaum saya yang lebih banyak kena kasus seperti ini Pak? Saya ini malu sebenarnya. Kenapa kok kawan saya ini malah lebih banyak dibanding dengan kaumnya Bapak? Ya saya bilang ya karena Indonesia mayoritas kaumnya Bapak. Makanya yang minoritas nggak kelihatan. Sebenarnya sama saja. Bahkan lebih parah di gereja pun juga ada Pak, saya bilang gitu. Loh,
Terus dia kaget, oh masuk Pak, di gereja juga ada? Iya, berarti sama seperti tempat saya dong Pak, sandal juga hilang, ya kotak-kotak juga hilang. Iya, ya sama sudah. Itu orang Kristen yang sekedar ngomong merdeka, tetapi tidak benar-benar dimerdekakan. Dikatakan karena itu berdirilah teguh, firman Tuhan ngomong berdirilah teguh. Walaupun sekarang kita lagi diombang-ambingkan ya oleh segala sesuatu hal, tetaplah kita berdiri teguh. Tetap sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku nggak akan hilang. Sudah, sekali Yesus tetap Yesus, teguh. Biar dia ombang-ambingkan, kamu ngapain ibadah orang Kristen pendeta itu loh, modelnya kayak gitu semua, ngotot duitan kabeh ya. Mungkin saudara, sudah nggak usah ke gereja, kepahitan. Hamba Tuhan itu kayak gitu kabeh, nggak ada yang bener. Yang penting kita jaga hidup aja, kita baik ambil orang, pasti kita masuk surga. Kata siapa? Alkitab ngomong, yang membuat kita masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita. Yang jadikan kita masuk ke surga itu karena kita percaya teguh pada Yesus. Amin. Perbuatan baik itu hanyalah cerminan kita. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah diselamatkan, harusnya kita juga melakukan perbuatan yang baik. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan baik kita ya. Kita selamat karena kita diselamatkan Yesus, lewat Yesus. Dikatakan, ayo teguh, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita di sini sudah nggak ada lagi yang menjadi hamba dosa. Saya, Bapak Ibu sekarang saat ini bukan lagi hamba dosa, tetapi kita sebagai hamba Tuhan. Pak, kemerdekaan ini apakah berlaku juga Pak buat kita yang mungkin dulu orang tua kita atau kakek nenek kita mungkin nyembah berhala, mungkin ke Gunung Kawi minta pesugihan, sehingga dia menumbalkan anak cucu cicit bahkan sampai 7 keturunannya. Apakah itu juga berlaku kita bisa dimerdekakan atas itu Pak? Ya, bisa. Sebentar saudara akan menerima pengurapan, minyak urapan tentang kebebasan. Saya berdoa, kalau mungkin saudara dulu belum dilepaskan dari segala kutuk, macam kutuk, saya berdoa melalui minyak urapan ini, Tuhan melepaskan saudara dari segala macam kutuk ya. Saudara dibebaskan, saudara dilepaskan, dimerdekakan. Engkau yang mengalami keterikatan. Keterikatan apa Pak? Kok gak bisa ya Pak, mulut ini kok gak bisa dijaga untuk gak ngomong bohong Pak ya? Kok selalu aku ini kalau bicara selalu ngomongnya itu pengen bohong terus? Itu berarti terikat. Terikat apa lagi? Terikat terhadap dosa. Melihat yang gak benar, denger yang gak benar, apalagi melakukan yang gak benar, itu ikatan. Bahkan ada gak sedikit juga ya orang itu ngomong gini, Pak, saya ini capek dengan perbuatan dosa saya. Loh kenapa? Saya ini pengen lepas Pak dari dosa. Misal dosa apa? Minum. Aku ini gak bisa Pak lah gak minum Pak. Selalu pengen, kalau minum air putih oke ya, tapi ini minum-minuman itu loh, gak bisa lepas dari mabuk Pak. Pengen lepas tapi kok gak bisa. Saya itu sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan aku ini pengen lepas loh Tuhan dari mabuk Tuhan, tapi aku gak bisa Pak. Saya bilang, kamu harus pahami benar-benar merdeka. Kamu harus benar-benar merdeka. Minta Roh Kudus untuk benar-benar memerdekakan kamu. Ingat, sendiri kita gak mampu, tetapi kalau dengan Yesus beserta dengan Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Amin. Sendiri kita gak bakal mampu dalam hidup, dalam menghadapi hidup ini pun juga kita kalau sendiri gak bakal mampu. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang gak mampu, Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti beri kekuatan buat kita. Amin. Tuhan pasti beri kekuatan. Yuk buka Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan demikian. Jadi
Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Pertanyaannya, siapa anak itu? Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu, siapa? Anak itu anak siapa itu? Anaknya Pak Hari? Bukan. Atau anak saya? Bukan. Anak siapa? Ayo bersama-sama dengan saya katakan. Anak siapa itu? Anak siapa namanya? Yesus. Coba boleh ditampilkan lagi ayatnya? Belum. Jangan dilepas. Jadi apabila Yesus sudah memerdekakan kamu, sudah memerdekakan saya, maka kita pun benar-benar apa? Merdeka. Galatia tadi ngomong supaya kita benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana caranya? Melalui anak itu, melalui Yesus. Supaya apa? Kita benar-benar merdeka. Kalau dalam Galatia dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana Pak caranya kita supaya sungguh-sungguh merdeka? Melalui Yesus ini. Maka kita benar-benar merdeka. Merdekakan, kalau kita sudah dimerdekakan, sepatutnya kita juga memerdekakan orang lain, membawa dampak semangat merdeka, ya loh. Indonesia itu kalau pas 17 Agustus, wah semangat merdekanya apa? Ngadakan lomba, upacara, ya segala macam game ya. Nah, kalau kita juga sudah dimerdekakan secara hati kita ini juga harus punya semangat merdekakan untuk orang lain. Termasuk orang yang lapar. Kita harus memerdekakan, paling minim memerdekakan perut mereka yang lapar. Jangan kita egois, oh aku sudah merdeka, aku diberkati Tuhan, aku diampuni, aku dipuaskan. Tetapi orang sebelah kita mungkin perutnya belum merdeka. Kita gak mau tahu, oh gak mau tahu aku. Itu urusanmu, salahmu sendiri, kamu kenapa? Enggak. Ada videonya, coba ditampilkan video jembatan pemberi makan ya. Tampilkan, bisa? Ya, jembatan pemberi makan. Kemarin kita sudah melaksanakan jembatan pemberi makan. Termasuk ini adalah salah satu langkah kita memerdekakan mereka dari rasa lapar. Meskipun cuma satu kali ya. Bersyukur pada tanggal 30 Juli ini kita dapat membagikan yaitu program jembatan pemberi makan
Ini adalah dari taburan saudara-saudara untuk teman-teman kita semua, kita bagikan. Ini adalah taburan saudara, ya. Bagaimana firman Tuhan katakan dalam Matius 25 dikatakan, ketika aku haus untuk memberi aku minum, ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Lalu murid-murid bertanya, kapan Tuhan ketika engkau haus, ketika engkau lapar? Kami tidak mengetahui. Yaitu ketika engkau memberikan sesamamu makanan, itu sama juga engkau memberikan aku makan. Bapak Ibu, bersyukur program ini berjalan setiap bulan secara rutin. Saya juga bersyukur banyak saudara-saudara semua yang terlibat dalam taburan dalam jembatan pemberi makanan ini. Saya berdoa biar program ini dapat berjalan terus-menerus dan kita boleh menjadi saluran berkat buat sesama kita manusia. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam program ini, boleh silakan menabur pada QRIS di samping saya maupun di rekening-rekening yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menabur baik waktu, tenaga maupun dana dan doa. Saya mengucap syukur program ini masih boleh berjalan. Sudah 7 kali. Kita mulai dari bulan Januari 2026 kemarin, terus jalan, tiap bulan selalu jalan. Meskipun kadang ada kita nggak sempat melaporkan ya beberapa bulan karena ada kesibukan lainnya, tapi kita mau rutin sekarang mau laporkan ya. Dan saya sekarang ini sedang mengurus untuk izin untuk penampungan dana transfer, itu nggak pakai nama pribadi saya juga pun kurang nyaman. Maka nanti kalau Bapak Ibu mau nabur boleh lewat langsung QRIS di JPM atau Jesus People itu, atau nanti akan saya sediakan, ini saya lagi Bank BRI lagi membuatkan nomor rekening khusus untuk Jesus People Ministry. Nah ini saya tunggu itu. Jadi tidak lagi melalui nama saya. Saya lepas daripada itu ya. Jadi semua programnya masuk ke yayasan Jaga Peduli Melindungi. Jadi kita itu punya yayasan namanya Jaga Peduli Melindungi, JPM juga. Di dalam Jaga Peduli Melindungi ada namanya Jesus People Ministry, yaitu untuk ibadah kekristenan. Lalu ada yang namanya lagi Jembatan Pemberi Makan, itu untuk sosial sesama manusia. Lalu ada lagi Jaga Peduli Melindungi, itu untuk sektor hukum, di bagian hukum. Jadi yayasan kita ini banyak, dan nanti pasti kalau diperlukan tenaga pasti kita ngerekrut orang karena untuk yayasan tersebut ya. Jadi kita akan meninggalkan rekening pribadi, kita lebih pakai ke yayasan. Jadi rekening yayasan lebih enak pengelolaannya itu ya. Oke, kembali lagi. Terima kasih ya buat taburan Bapak Ibu untuk program Jembatan Pemberi Makan. Kita lanjut kepada firman Tuhan. Kita nggak cuma membebaskan orang sekedar atau bebaskan hutangnya lah, nggak usah besar-besar, minimal dari perutnya dulu lah, dari dia rasa lapar itu. Dan kita harus punya kemurahan ya Bapak Ibu ya, sebagaimana Tuhan itu sudah bermurah hati kepada kita. Kemurahanmu lebih dari hidup, katanya gitu ya. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kita. Kalau Tuhan saja sudah bermurah hati, ya kita harus sama dengan dia. Kita harus bermurah hati. Ya, seperti itu. Dalam kemerdekaan juga saya itu teringat, kalau kita mungkin hal sederhana memerdekakan orang dari rasa laparnya, tetapi Yesus memerdekakan orang sepenuhnya. Bahkan nyawanya pun dimerdekakan oleh Yesus. Siapa contohnya Pak? Saya teringat tentang wanita yang kedapatan zina, lalu diseret oleh orang Farisi. Coba buka yuk, Yohanes 8 ayat 2. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ini adalah cerita di mana Yesus memerdekakan wanita yang kedapatan zina. Ya. Dikatakan demikian, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat selanjutnya ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa sih ahli-ahli Taurat ini? Bapak Ibu, saya jelaskan lagi ya.
Ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang mengerti tentang isi Taurat. Karena saking pinternya, saking pikirannya ini penuh dengan pengajaran-pengajaran, mereka itu merasa terkotak gitu loh. Oh, sombong. Aku sudah mengerti semua Taurat-Taurat. Aku sudah mengerti semua hukum-hukum Taurat yang ada. Sombong, mereka ini jadi sombong gitu. Itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Membawa kepada Yesus. Jadi ahli Taurat ini dan orang Farisi ini membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat selanjutnya, ayat 4. Ya, jadi mereka membawa kepada Yesus. Yesus, ini. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi semisal ini banyak orang, Yesus ini ditaruh di tengah-tengah perempuan itu. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi. Rabi itu artinya apa? Guru. Berarti kalau kita rabi berarti kita guru dong ya, gitu. Enggak, itu beda. Kalau itu beda ya, bahasa Jawa itu. Robi. Robi itu guru loh ternyata, Pak. Ya Robi. Iya. Guru itu. Ya, tepaan ya. Dia bilang gini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Bayangkan. Pada hukum itu, ayat selanjutnya, ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yang kedapatan zina. Hukumannya itu, hukum Taurat dulu itu dilempari batu sampai mati. Sedangkan Yesus kan mengajarkan kasih. Kalau Yesus jawab, ya udah, lemparono. Memang harus dihukum wanita ini. Kalau Yesus ngomong seperti itu, bentrok dengan pengajaran kasihnya. Tetapi kalau Yesus ngomong terus terang, kamu harus mengasihi, berarti Yesus juga melanggar apa yang peraturan dari Musa. Ya, makanya kita kadang-kala kalau dihadapkan dalam situasi kondisi itu ya, dipepet, ini salah, itu salah, harus gimana ini? Untungnya Tuhan itu kan sumber hikmat ya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Yesus ngomong apa? Oh, ini mereka dulu ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Berarti Yesus mau jawab apapun tetap salah. Maksudnya seperti itu, maksud mereka. Tetapi Yesus bungkuk. Ini loh hikmatnya Tuhan. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat selanjutnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus gimana? Ayo jawaban. Ayo kasih jawaban, ayo. Gitu ya. Ia pun bangkit, Yesus bangkit berdiri. Setelah nulis-nulis itu, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka. Ini loh, Yesus gak jawab lemparono atau kasiono, enggak. Tapi Yesus ngomong gini, barang siapa di antara kamu tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus ngomong gitu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, barang siapa di antara kalian yang gak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan ini. Wah, mereka langsung serontak kaget semua. Ayat 8, coba ayat 8. Apa yang dilakukan? Terus gimana ceritanya itu? Lalu ia membungkuk pula dan menulis lagi di tanah. Bungkuk lagi, nulis di tanah. Ini jadi pertanyaan, nulis apa Yesus itu, nulis apa sih? Yesus itu nulis apa gitu. Lalu ayat 9. Dengan kata lain, ia bungkuk itu sudah, wes gak mau tahu, kamu mau apa sembarang karepmu jawabanmu, gak dianggap ambil Yesus, istilahnya gitu ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang apa? Tertua. Kenapa kok yang tertua dulu yang meninggalkan, yang mulai pertama meninggalkan wanita itu? Karena mereka sadar, mereka wis tuwek, pas sing paling akeh dosane.
Iya dong, dibandingkan orang yang baru lahir. Ya. Mereka sadar. Firman Tuhan ngomong mulai dari yang tertua dulu yang meninggalkan, yang paling tua ninggalkan. Apakah mereka melempar batu kepada wanita itu? Enggak melempar. Karena apa? Karena mereka juga berdosa. Dilanjutkan dalam ayat itu, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya semua orang itu pada mencar semua, tinggal Yesus dan perempuan ini. Ayat 10. Ini yang menarik. Lalu Yesus bangkit. Setelah semua gak ada, Yesus bangkit. Mungkin sambil tarik nafas itu ya. Dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Yesus tanya dengan kata lain, "Loh, mana mereka? Mereka gak ada yang hukum kamu tah?" Ayat 11. Wanita ini ngomong apa? Tidak ada Tuhan. Nah, ini jangan disalahartikan ya. Kadangkala orang di luar Kristen itu ngomong, nggak ada, orang Kristen itu nggak punya Tuhan. Mana ayatnya? Itu bacaan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Padahal ada komanya, tidak ada Tuhan. Beda loh ya. Tanda baca itu kan menentukan toh. Kalau nggak ada komanya, itu beda lain arti lagi. Tetapi ini ada komanya, tidak ada Tuhan. Yang artinya apa? Untuk menjawab pertanyaan Yesus. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus benar-benar memerdekakan wanita ini. Bahkan nyawanya pun dimerdekakan oleh Yesus. Apa sih yang gak buat Yesus itu? Masalahmu tah? Kecil. Apa yang gak buat Yesus lakukan itu? Apa? Sakitmu. Kecil bagi Yesus. Saya sudah pernah cerita belum ya? Salah satu jemaat kita ini sakitnya sepele, tapi nyiksa Bapak Ibu. Dan diselesaikan Tuhan dengan cara yang unik. Mungkin belum di jam ini ya. Kita punya teman itu Pak Didik. Biasa hadir di ibadah sore. Saya itu di WA sama teman-teman. "Pak Robi, Pak Didik di RSUB." Tak pikir apa ini? Apa kelelekan durine ikan lele katanya. Ya, kena durinya ikan lele itu nyantol gitu di tenggorokannya. Dari kemarin malam, dari hari apa gitu lah ya, saya lupa. Semalam itu sampai sakit. Nah ini ke RSUB, saya ke RSUB. Ya nggak tahu ya. Padahal bagi kita mungkin sepele ya. Kena telan duri ikan lele toh. Tapi bagi dia sengsara katanya. Sakit kok Robi, gak bisa tidur aku katanya. Nyeri, nelen udah itu sakit, ganjel. Oke, singkat cerita saya ke RSUB, ketemu. Lah kok moro-moro Roh Kudus tuh ngomong gini, "Beli no salad." Kan ada kantin di sana. Saya lihat memang ada salad. Saya sama anak saya, Javi, kecil. "Beli no salad." Loh, buat apa Tuhan? Waras pasti. Ya, saya nggak berani ngomong sama Pak Didik. Tak pikir itu dari hati saya atau gimana. Ya udah saya nurut aja beli. Saya beli 2, untuk satu untuk saya, satu untuk Pak Didik. Saya masih belum ngomong, "Ini Tuhan yang suruh." Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya ngomong, "Ayo makan loh, Pak Didik." Pak Didik ngomong, "Loh, aku semari makan, kenyang ini. Tak bawa pulang aja." "Loh, enggak, makan sekarang, makan sekarang." Itu pada waktu itu nunggu dokternya datang jam 1. Ya, dokternya datang jam 1 THT, itu masih setengah 1, jadi nunggu. "Makan sekarang." Enggak, Robi, tak bawa pulang ya, tak makan sekalian sama istriku katanya. Tapi waduh, kok kayak gini? Ya apa Tuhan, aku udah ngomong enggak, makan sekarang, makan, tak paksa gitu. Tanya Pak Didik, "Makan sekarang, habis sekarang, lah mau beli bojo nanti beli lagi." Gitu. Dimakan sampai pelan-pelan sambil ngomong-ngomong gitu. Saya itu dalam hati itu juga bergulir ya, Tuhan ini bener nggak ini dari Tuhan apa bukan? Ya, bener dari Tuhan apa bukan ini? Tak diem kan, terus dia ngomong, terus kesaksian gitu ya. Sampai jam 1 nunggu dokternya di ruang tunggu. Saya tanya, "Ya apa Pak Didik? Saya kerasa nyeri." Dia diminumi segala.
gini kok nggak kerasa ya. Memang gitu Pak Robi, kadang kerasa kadang enggak gitu, kadang rasa kadang enggak, karena ini nyantol, sudah nyantol. Oh gitu, ya wis, sepenting salatnya dimakan habis Bapak Ibu. Sudah dipanggil, Pak Didi masuk ke ruang poliklinik, saya nunggu di luar. Ketika dia keluar senyum sampai guyu. Saya tanya tuh, loh ya apa, sudah kena durinya besar? Sudah. Gak ada ya Robi. Loh. Terus yakin gak ada? Gak ada, cuma merah memar di dalam tenggorokan itu merah, kata dokternya merah, dikasih antibiotik. Cuma ini dikasih obat antibiotik supaya diminum supaya ini lukanya sembuh. Loh masa gak ada duri nih? Gak ada. Baru saya ngomong, Pak Didi, sebenarnya tadi itu Tuhan suruh untuk makan salad. Loh padahal aku kemarin malam itu pisang teh ake loh Robi. Dia ngomong gitu, aku makan pisang itu teh ake loh. Tapi gak bisa. Lah ini setelah, ya gak tahu ya, waktu ngomong-ngomong tadi itu gak kerasa sudah. Saya tanya sampai kemarin, minggu kemarin, ya apa Pak Didi, Rine wis hilang? Wes hilang Pak Robi, wis gak ada lagi, wis gak kerasa apa-apa. Puji Tuhan, lewat salat. Ya bukan berarti saudara terus praktik, oh aku tak makan ikan salad obat, enggak. Kalau Tuhan enggak suruh percayalah, enggak ngaruh. Tapi yang saya mau katakan apa? Percaya penyakitmu itu loh, apapun penyakitmu itu loh, Tuhan itu kreatif, punya cara untuk menyembuhkan kita, betul? Saya punya om itu ya. Dulu om saya itu belum menikah dengan tante saya itu. Om saya itu memang pendeta. Waktu belum nikah, calon mertuanya itu sakit pinggangnya. Jadi kayak kecetet itu loh Bapak Ibu. Tapi sudah usia, itu kan gawat toh. Kalau orang usia kecetet pinggangnya kan susah toh. Kecetet, jadi atuh terus itu. Nah, suatu saat om saya ini ya masih calon mantu ya, ngomong gini, Su, boleh nggak tak doakan? Didoakan sama om saya. Mau, dalam nama Yesus. Pakai apa nama? Yesus. Didoakan dalam nama Yesus, sembuh. Begitu om saya pulang, ditelepon sama tante saya itu kan belum menikah kan. Papa malah tambah watuk-watuk, tambah sakit KB ini Sarafe. Jadi kan Sarafe kan sakit. Kalau batuk kan tambah gak karu-karuan ya rasanya ya. Om saya ngomong, mateng kon. Wis batal dadi mantune iki aku batal. Pasti diamuki. Om saya ngomong gitu. Om saya doa, Tuhan yang nyuruh loh. Kenapa kok kayak gini Tuhan, kok tambah batuk-batuk ini calon mertua saya? Ternyata Bapak Ibu, sehari 2 hari rasa cetetnya itu hilang, batuknya juga hilang. Ternyata apa? Tuhan pengen nyembuh Sarafe lewat apa? Batuk. Itu sembuh. Sembuh. Jadi gak sakit lagi. Padahal sakitnya sudah berapa lama? Sudah tahunan katanya. Saraf kecetetnya ini sudah lama. Gak sembuh-sembuh ke dokter karena orang punya ya usaha sarang burung walet atau apa gitu. Ke dokter manapun gak sembuh. Didoakan om saya, kok malah tambah batuk-batuk, tambah sakit. Ternyata prosesnya lewat batuk itu ternyata. Tuhan bisa sembuhkan kita lewat proses apapun. Apapun sakit kita, Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa merdekakan kita, amin. Dengan cara yang ajaib pasti. Sebagaimana Tuhan sudah memerdekakan wanita yang kedapatan berzina itu dengan cara pertanyaan yang ajaib. Yesus juga mau menyembuhkan kita dengan cara yang ajaib, amin. Tuhan juga mau membuka pintu dengan cara ajaib untuk apa? Pekerjaan kita. Tuhan mau bukakan pintu dengan cara yang ajaib untuk keuangan kita. Percayalah, Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menyembuhkan kita. Katakan amin. Ya. Sebagai ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kita disuruh hidup ini sebagai orang merdeka. Jangan seperti orang yang terikat. Pak, aku ini sakit. Terus gimana? Aku gak boleh mengekspresikan sakitku. Firman Tuhan ngomong, jikalau engkau berdoa, anggaplah engkau sudah menerima.
Supaya apa? Doamu itu terjawab, betul? Engkau sakit, benar sakit, tetapi janganlah dipertunjukkan sakit itu. Oh, Pak Robi, ojo nang gereja, aku lorong kok, lak ketok lorong kok. Diamui Pak Robi. Enggak, bukan seperti itu maksud saya. Seperti halnya orang berpuasa. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan kau pertontonkan kalau dirimu itu lagi berpuasa. Justru minyakilah rambutmu, ya, supaya fresh, supaya orang itu nggak mengira kamu itu sedang berpuasa. Intinya apa sih? Supaya Tuhan itu mau supaya kita ini jangan seperti orang melas gitu loh, yang butuh belas kasihan orang lain. Cukup kita minta belas kasihannya Tuhan saja. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Tuhan itu pengen supaya kita itu bersukacita. Enak mana bagikan ketemu Pak Hari, saya senyum gini, sukacita gini dengan Pak, enak mana ini? Enak sukacita toh. Halo, shalom Pak. Padahal di dalam ada masalah. Padahal di dalam ada apa? Ya, sakit mungkin ya. Tapi kita bersukacita. Barulah, Pak bantu doa ya Pak. Pak? Aku ngalami ini. Oh, loh kok gak ngetok kok happy. Iya, karena firman Tuhan ngomong apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat untuk segala penyakitmu, obat untuk segala keadaanmu. Orang Tionghoa ngomong, kalau kamu mau jemput rezeki, kamu harus gak boleh masang muka apa? Ngerengut. Harus apa? Senyum. Bersukacita. Memang itu sukacita itu inti poinnya. Dan saya pun praktek dalam setiap permasalahan yang sama. Saya itu coba, tak ambil sukacitanya wis. Saya praktek, saya belajar. Dan selalu ada jalan Tuhan yang terbuka ya. Lanjut. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk apa? Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita sudah dimerdekakan, tetapi kita masih hidup yang lama. Hidup dalam dosa-dosa yang lama. Itu artinya apa? Kita menyelubungi kejahatan kita dengan kemerdekaan. Itu gak boleh. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oleh karena kita sudah dimerdekakan, kita harus hidup sebagai selayaknya kita sebagai hamba Tuhan. Ayo tunjuk no. Kalau kita sudah dimerdekakan, tunjuk no kalau engkau itu sudah dimerdekakan. Yaitu apa? Sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan harus khotbah. No. Hamba Tuhan itu banyak jadi cermin buat di luar. Jangan sampai ada orang ngomong, itu loh wong Kristen kayak mana modelnya. Jangan sampai ada seperti itu ya. Ayat yang terakhir, benar-benar terakhir. Kalau tadi terakhir, ini benar-benar terakhir ya. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Saya undang teman-teman yang pelayanan PAW. 2 Korintus 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Halo? Siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Allah? Di situ ada kemerdekaan buat saya dan saudara. Ayo kita sambut kemerdekaan ini. Yang terutama dari hati, bahwa kita sudah benar-benar dimerdekakan. Ya? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita untuk memahami bahwa kita sudah benar-benar dimerdekakan oleh kuasa Roh itu.